Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Jemaah sekalian rahimakumullah, terlebih dahulu mari kita hadapkan hati kita, pikiran dan perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat nikmat-nikmatnya, karunia-karunia-Nya kepada kita semua yang jumlahnya tak terkira. Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur, dan hanya kepada Allah kita memohon agar kenikmatan yang Ia berikan kepada kita tidak berubah menjadi petaka atau musibah di saat seseorang menggunakan nikmat itu untuk sesuatu yang justru membuat Allah murka. Namun kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ia senantiasa mencurahkan hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga kita bisa menggunakan nikmat dan karunia-Nya untuk segala hal yang Ia ridhai dan Ia cintai. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah sekalian rahimakumullah, tiba saatnya kita mengkaji surat setelah surat Ad-Duha, yaitu surat Asy-Syarh. Surat Asy-Syarh atau surat Alam Nashrah, Al-Insyirah, ada beberapa nama. Dan surat ini jamaah sekalian rahimakumullah termasuk surat Makkiyah, turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح, ini artinya, bukankah kami telah melapangkan sadrak, dadamu. Jadi kata-kata sadrun itu artinya dada. Bukankah kami telah melapangkan dadamu. Kata melapangkan, jamaah sekalian rahimakumullah, di sini artinya membuatnya menjadi luas. Ya, kalau lapang hati itu artinya berarti apa? Luas hatinya, tidak merasa sempit. Kalau orang merasa sempit, nyaman atau tidak jemaah? Enggak nyaman. Jadi hati ini, hati Rasulullah SAW telah dijadikan oleh Allah itu lapang, sehingga dia nyaman, tentram, tenang. Ini sebuah kenikmatan yang Allah sebutkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat ketenangan hati, ketentraman hati tentunya tidak ada yang bisa menyandinginya. Karena jamaah sekalian rahimakumullah,
kebahagiaan itu ya itulah ketentraman hati gitu ya. Ya. Tidak ada yang bisa sudah itu paling puncak kenikmatan yang paling mulia ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentraman hati, ketenangan hati kepada seorang hamba. Nah, sebelum kita bahas ya, lebih jauh, di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Jadi disebutkan kenikmatan berupa kelapangan dada. Dan Allah menyebut-nyebut nikmatnya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surat Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Disebutkan 3 nikmat ini. Kita bertanya-tanya jamaah sekalian, kalau misalkan orang melakukan kebaikan, terus dia sebut-sebut kebaikannya itu kepada orang yang sudah dia kasih. Nah ini jamaah, bisa dipahami gitu tanya. Kira-kira perbuatan seperti itu terpuji atau tercela? Ini ada yang bilang tercela, ada yang tidak. Khilaf, ada khilaf di sini, ada perbedaan pendapat. Nah, di sini jamaah sekalian, pada dasarnya menyebut-nyebut kebaikan diri sendiri kepada orang lain pada asalnya itu tercela. Ini konteksnya manusia gitu, antara satu manusia dengan manusia yang lain. Ini sebelum kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita bantu orang ya, terus besoknya kita cerita, kemarin kan kamu sudah saya bantu. Gitu ya. Terus pokoknya, dulu kan saya pernah minjemin uang jenengan tuh. Gitu. Ya, nyebut-nyebut. Ingat enggak kemarin saya pernah ngasih apa-apa? Itu sesuatu yang bikin orang yang dikasih tentu merasa rendah ya, ya, seperti itu. Dia tersakiti hatinya. Iya, Pak. Jadi bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya berfirman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut sedekah yang sudah kalian berikan, atau malah mengatakan sesuatu yang menyakitkan hati orang yang sudah kalian bantu, kalian beri. Jadi kita nyebut-nyebut kebaikan itu bisa membatalkan pahala kita jemaah. Jadi hati-hati. Nah, para ulama kemudian mengecualikan, kecuali kalau memang orang yang sudah kita bantu itu justru malah berlaku buruk kepada kita. Ibaratnya air susu dibalas air tuba. Nah, kita menyebut kebaikan yang kita berikan bukan semata-mata untuk membanggakan diri atau menunjukkan bahwa kita lebih tinggi, enggak. Supaya dia berhenti berhenti tidak lagi melakukan perlakuan buruknya terhadap kita. Misalnya ada tetangga kita sudah bahasanya bikin pagar mangkok begitu. Sudah ngasih, mungkin bikin sayur dikasih tetangganya. Tapi kok misalnya nih ada pohon tinggi, pohon kita ya namanya pohon, kita nggak bisa suruh jangan gugurin daun di sini ya, misalnya nggak bisa kan. Mungkin dia lagi banyak angin, jadi berserakan sampahnya. Tetangga mungkin samping marah-marah, ini siapa ini, pohonnya tebang aja pohonnya, misalnya marah-marah. Setiap hari ngoceh terus masalah sampah daun itu. Misalnya begini, ini misalnya pernah kejadian itu. Pernah dapat cerita begitu. Gitu, pernah dapat cerita. Itu nggak pernah lisan tetangganya itu nggak pernah bikin tetangganya nyaman. Ya, kalau sudah seperti itu ya, kalau memang jurus terakhir harus keluar, sudah. Ya perlu kan sudah saya baikin begini, buat yang pengertian jenengan itu kan. Sudah saya begini, saya nggak pernah ya. Nah, itu maksudnya bukan mau meninggikan diri, tapi supaya dia nggak ganggu dengan lisannya, nah, gitu, nggak bikin masalah dengan kita, nggak nyakitin hati kita, itu aja. Itu maksud. Jadi pengecualian ini perlu kita pahami. Nah, di sini tentunya jamaah sekalian, itu antara orang satu dengan orang yang lain. Adapun
Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan nikmat-nikmatnya, subhanallah, jemaah sekalian, berbeda dengan kita. Apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis, ketika dia menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada manusia, maka apa yang Allah sebutkan itu hanya secuil yang tersebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis, itu sangat sedikit sekali dibandingkan apa yang tidak Allah sebutkan. Maka berbeda nih, kondisinya berbeda, keadaannya berbeda. Dan yang kedua, ketika Allah menyebutkan kebaikan-kebaikannya, itu supaya bukan untuk jelas kita tentunya rendah di hadapan Allah, hina di hadapan Allah, fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih dari itu, Allah ingin membuat kita justru berharap lebih besar kepadanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Bukankah aku telah lapangkan dadamu?" Itu artinya di masa mendatang, ketika nanti engkau menghadapi sesuatu yang membuat hatimu sempit, membuat hatimu terasa sulit, maka ingat bahwa Allah sudah pernah memberikan kelapangan dada, dan berharaplah kepada Allah supaya kembali mendapatkan kelapangan dada itu lagi, kelapangan hati itu lagi, ketentraman hati itu lagi. Jadi diingatkan supaya kita berharap kepada Allah. Gitu. Diingatkan nikmat-nikmatnya supaya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perbedaan antara penyebutan nikmat-nikmat Allah ya kepada hamba-hambanya dengan ketika kita menyebutkan kebaikan kita kepada orang lain. Nah, jadi ini nikmat yang pertama berupa ketentraman hati. Jamaah sekalian rahimakumullah, perlu saya terangkan juga bahwa surat Asy-Syarah ini intinya adalah menyebutkan faktor-faktor, sebab-sebab yang membuat kita bisa dengan mudah melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu di sini tentunya yang paling utama adalah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab apa saja yang membuat kita bisa mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tulis nomor 1, sebab yang pertama adalah ketentraman hati. Ketika seseorang diberi ketentraman hati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ia akan mudah melakukan ketaatan apapun itu. Ya, tentunya yang menjadi kunci kan memang hati orang. Dia kalau hatinya tenang, walaupun misalnya fisiknya sedang sakit misalnya, tapi hatinya penuh semangat, penuh dengan harapan kepada ganjaran dan pahala Allah, merasa tenang, merasa tentram, maka dia jalani itu semua walaupun cukup berat. Makanya kan kunci kita melakukan sesuatu dengan mudah adalah ketenangan hati. Ya, kalau katakanlah misalnya fasilitas lengkap, saya kadang-kadang kalau ngomong sama santri itu mengingatkan ya, dengan membuat sebuah perumpamaan. Kalau saja semua apa yang kalian pengen itu fasilitas fisik semuanya ada di sini. Mungkin ada yang pengen kolam renang, pengen katakanlah ya HP segala macam boleh di sini, mainan semua ada. Apa itu jadi jaminan kalian akan betah? Bisa jamin, saya sering gitu, bisa jamin ya fasilitas-fasilitas yang lengkap itu akan bisa membuat kalian betah? Mereka mikir-mikir pertamanya, tapi belum tentu juga. Kenapa? Karena ya tadi, kalau hatinya tidak dibuat tenang, dibuat tentram, ya, mau fasilitas lengkap kayak apapun, lux kayak apapun, tetap dia nggak akan tenang. Ya, orang-orang kaya betapa banyak yang matinya bunuh diri, Bapak Ibu, ya kan? Banyak orang kaya, rumahnya kayak apa nggak tahu, mungkin udah ya hartanya bergelimang, tapi ketenangan hati itu tidak dia miliki. Maka ya hidup yang seperti itu tidak memberikan kenyamanan pada dirinya. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, ya, ini tentunya
sesuatu yang patut kita perhatikan, ketenangan hati ini. Ya. Dan salah satu cara kita mendapatkan ketenangan hati ini adalah dengan berdoa. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika dia mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah kepada orang yang paling durhaka kepada Allah. Dia mendakwa dirinya sebagai Tuhan, Fir'aun. Maka ini sebuah tugas berat. Ya, tugas berat. Maka Nabi Musa alaihissalam berdoa, Rabbi syrah li sadri. Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Lepaskanlah ikatan dari lisanku. Ya. Kenapa lisan? Ada talinya di situ? Enggak ada. Maksudnya apa? Kondisi yang membuat beliau tidak lancar ngomong, gitu. Entah mungkin ada sebagian riwayat memang Nabi Musa itu agak cadel, ya, agak cadel, atau juga mungkin grogi di hadapan Fir'aun. Mungkin dia dengan segala macam penampilan fisiknya, berbagai orang, sejumlah banyak orang pengawal-pengawalnya, mungkin dia akan merasa takut, ya, sehingga dia tidak lancar berbicara. Maka dia minta, berdoa kepada Allah supaya dilepaskan ikatan dari lisannya, supaya dipahami. Nah, ini jamaah sekalian, intinya adalah bahwa Nabi Musa meminta kepada Allah supaya hatinya dijadikan tentram, tenang. Dan di sini orang yang memiliki hati yang tentram, tenang, merupakan tanda bahwa Allah memberinya hidayah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika kita beribadah kepada Allah, ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika mengikuti majelis ta'lim, kemudian di hati kita merasa ada ketentraman, ketenangan, maka itu tanda bahwa Allah memberikan hidayah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah menghendaki memberi, ya, seorang yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi hidayah, maka Allah akan menjadikan hatinya itu lapang untuk menerima Islam. Menerima Islam di sini tentunya menerima seluruh ajaran-ajaran Islam. Tapi kebalikannya, wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk dia sesatkan, maka Allah jadikan dadanya itu terasa sempit, susah. Ka'annama yas'adu fis sama. Diibaratkan, ya, kesempitan hati orang itu seperti orang yang naik ke atas langit. Dulu belum ada penelitian bahwa semakin orang ke atas, oksigen itu akan semakin menipis. Belum ngerti itu. Tidak ada. Maka salah satu tanda bahwa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala adalah keterangan ini. Sebagian orang-orang ahli istilahnya, pokoknya tentang atmosfer lah. Kok bisa ini? Ada ayat seperti ini. Dia orangnya kalau dia terus ke atas, itu dadanya akan terasa sempit. Gitu. Ya. Dadanya akan terasa sempit. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah, yang perlu kita perhatikan. Dan sebagian ulama menjelaskan kenapa disebutkan alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu? Tidak dikatakan bukankah kami telah lapangkan hatimu. Kenapa pakai sadrak, dada, bukan qalbak, hati? Nah, ini untuk memberi isyarat, atau ayat ini berisi isyarat bahwa bisa jadi yang dimaksud melapangkan dada Rasulullah SAW adalah dengan salah satunya dibelah dada beliau, diambil hatinya, dibersihkan. Peristiwa itu kapan, jemaah? Sebelum Isra Mi'raj dan ketika beliau masih kecil, diasuh oleh Halimah Sa'diyah. 2 kali beliau dibelah dadanya. Nah, itu
dibelah dadanya. Ya ketika masih diasuh oleh Halimah waktu itu sedang bermain bersama saudara-saudara sepersusuannya, tiba-tiba ada dua orang ya laki-laki ya malaikat berwujud manusia datang langsung dibaringkan ya, karena orang asli cepat sekali langsung dibelah ya. Teman-temannya ini pada takut, pada kabur semua pergi ke Halimah, bilang Muhammad sudah dibunuh, Muhammad dibunuh. Nah itu. Dan peristiwanya cepat sekali, dibelah, kemudian diambil jantungnya, kemudian dipotong, di dalamnya itu ada alaqah, ada segumpal darah atau segumpal daging. Kemudian itu yang dikatakan hadza hazzus syaitani minka, ini adalah bagian dari dirimu yang bisa digunakan syaitan untuk masuk mengganggu. Maka itu kemudian dibuang, dibersihkan dengan air zam-zam, kemudian ditutup kembali, ditaruh, kemudian dijahit. Cepat sekali peristiwanya. Sampai-sampai kata Anas bin Malik ketika sahabat Anas di sini diceritakan beliau sempat melihat ada bekas jahitannya ketika itu. Nah ini jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa dikatakan alam nashrah laka sadrak, untuk mengisyaratkan bahwa pelapangan atau proses melapangkan dada atau hati Nabi itu juga dengan apa? Dengan proses pembelahan fisik. Ya, seperti itu. Dibersihkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab pertama apa tadi? Kelapangan hati sehingga kita bisa mudah melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Jadi artinya wa wada'na 'anka wizrak, bahwa kami telah gugurkan dosamu dan kami telah ampuni untukmu dosa-dosamu. Jadi wa wada'na 'anka wizrak, wizrun itu artinya dosa. Jadi sudah digugurkan ya. Kami telah gugurkan dosa-dosamu ya, alladzi anqadha dhahrak, yang dosa-dosa itu membuat berat punggungmu. Nah ini menarik jemaah. Menariknya apa? Pertama, Nabi SAW itu berarti berdosa atau tidak? Punya dosa atau tidak? Punya. Hanya saja jamaah sekalian rahimakumullah, dosa yang beliau lakukan ini terhitung sebagai shaghair, dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar maka dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah sehingga beliau tidak pernah melakukan dosa-dosa besar. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, ya, dosa-dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu banyak melakukan kesalahan, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak melakukan kesalahan, tapi apa? Kesalahan-kesalahan kecil. Tentunya ya, bukan ini sebagai perendahan beliau, tapi apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki bahwa semua anak Adam itu banyak melakukan kesalahan supaya apa? Supaya dia bisa mengamalkan sebuah amalan agung. Dengan dosanya itu apa? Bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama At-Tawwab, penerima taubat. Kalau nama At-Tawwab ya, kalau misalkan orang tidak ada yang berdosa, terus apakah Allah bisa memiliki nama At-Tawwab? Enggak ada yang berdosa, enggak ada yang bertobat, enggak ada yang diterima taubatnya, kan begitu. Maka Allah menghendaki bahwa dirinya memiliki nama At-Tawwab. Maka nama Allah ini mengharuskan, konsekuensinya berarti ada makhluknya yang berdosa, kemudian ada yang ia beri hidayah untuk bertaubat, kemudian Allah terima taubat mereka, begitu. Maka yang terbaik, orang terbaik yang banyak melakukan kesalahan adalah yang banyak bertaubat. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Jadi di sini dikatakan oleh sebagian ulama mengatakan
Dia mengatakan bahwa yang terpenting itu bukan bagaimana kita tidak berdosa sama sekali. Kenapa? Sesuatu yang mustahil. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa kembali bertaubat, segera bertaubat ketika kita melakukan kesalahan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian Allah, diterangkan bahwa dosa-dosa itu membuat berat punggungmu. Alladzi anqadha zahrak. Membuat berat punggungmu. Artinya, jamaah sekalian Allah, di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebab kedua kita bisa mudah melakukan sesuatu adalah ketika kita punya fisik yang sehat sehingga bisa ringan. Jadi fisik yang sehat, energi yang cukup sehingga bisa ringan melakukan ibadah. Dan yang membuat badan kita berat dosa-dosa kita sendiri. Boleh jadi kalau misalkan saya ngasih tausiah ke santri-santri, misalnya pas halaqah ngantuk gitu. Dibahas biasanya kan. Ya, ngantuk mungkin banyak sebabnya, mungkin begadang malam, kurang minum, kurang istirahat, terlalu banyak main. Ya, atau kurang suplemen. Tapi yang paling pokok boleh jadi adalah karena dosa-dosa kita. Maka jamaah sekalian Allah, di sini ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa dosa-dosa itu sudah diampuni oleh Allah. Dan itu membuat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam ringan, bahkan memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia lain. Memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia lain. Suatu ketika saat perang Khandaq kan itu gali parit. Para sahabat ketika itu dapat batu besar, ya, susah mereka hancurkan. Maka panggil Rasulullah SAW. Maka beliau langsung bawa kayak pemukul seperti itu. Allahu Akbar, pecah batu itu. Ya, sekali pukul. Dan ya banyak hal yang menunjukkan bahwa beliau memiliki kekuatan fisik yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia lain. Kenapa? Karena memang tadi dosa-dosa beliau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini yang kita ambil sebab kedua adalah kekuatan fisik. Kita bahas gitu. Tadi ketentraman hati, yang kedua kekuatan fisik. Maka jemaah sekalian Allah, yang ketiga adalah wa rafa'na laka dzikra. Dan kami telah tinggikan sebutanmu. Ya. Wa rafa'na, kami telah tinggikan untukmu sebutan. Maksudnya sebutan di sini adalah kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan begitu mulia sehingga orang-orang senantiasa menyebut beliau dengan kebaikan. Menyebut beliau dengan kebaikan. Bukankah Rasulullah SAW ketika sudah masih muda beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yang terpercaya. Jadi sejak lama sekali beliau memang memiliki kedudukan yang mulia di tengah-tengah orang Mekah. Maka jemaah sekalian Allah, sebagian ulama mengatakan meninggikan sebutan Nabi SAW maknanya juga adalah ketika nama Muhammad itu dijadikan setelah penyebutan nama Allah dalam syahadat la ilaha illallah, diikuti dengan Muhammadur Rasulullah. Ketika adzan disebutkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian diikuti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya penyebutan nama beliau dijadikan tinggi, artinya kedudukan beliau sangat mulia, sangat agung sekali. Nah, ini sebab yang ketiga. Kita bahasanya bagaimana jemaah? Kita bahasakan bahwa kedudukan di hadapan manusia yang tinggi, yang mulia, kita bahasakan adalah
dukungan sosial yang kemarin kita bahas dalam surat Al-Duha. Pembelaan para sahabat kepada beliau, kecintaan para sahabat kepada beliau, bahkan kesiapan para sahabat untuk mempertaruhkan nyawa mereka membela beliau. Kenapa? Karena beliau mulia, dijadikan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak para sahabat yang apa? Yang rela mati untuk membela beliau, mendukung beliau. Ini saya bahasakan bahasanya begini. Bapak kalau misalkan punya fisik kuat, hatinya sudah tentram, tapi misalkan ngadepin orang banyak nih, satu kampung misalnya, akan terasa berat kan begitu, sendirian. Tapi kalau ada bolonya, nah gitu bahasanya, ada bantuan orang lain, maka perbuatan atau kegiatan, tindakan yang akan dilakukan itu terasa mudah karena banyak yang bantu. Pede, banyak yang bantu. Butuh ini tinggal ayo sana, kamu bagi tugasnya ringan. Ya, jadi yang ketiga di sini, ya tentunya berbeda. Kita perlu membedakan antara orang punya dukungan yang kuat sehingga dia baru punya kekuatan, ya kan? Seperti kalau misalnya dalam dunia politik sekarang ini, ya kan? Paling banyak pendukungnya, maka dia paling paling tinggi kan begitu, ya kan? Berbeda dengan Rasulullah SAW. Ketika beliau seorang diri pun sudah kedudukannya itu mulia di sisi Allah, tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bergantung pada dukungan manusia. Kedudukan beliau tidak bergantung pada dukungan manusia. Ya. Kalau jadi saya mau mencegah jangan sampai Bapak Ibu salah paham bahwa kedudukan beliau, mulianya beliau itu karena ada dukungan banyak, enggak. Tapi beliau dijadikan mulia oleh Allah baru kemudian ya manusia mencintai beliau. Kenapa? Tentu karena akhlak yang beliau miliki, sikap terpuji yang beliau miliki, perilaku luhur yang beliau miliki, sehingga banyak orang yang mencintai beliau dan bersedia untuk membela beliau. Dan saya bahasakan kalau untuk kita, ya dukungan sosial seperti tadi. Ya, jadi dukungan sosial inilah yang membuat kita mudah untuk melakukan sesuatu. Nah ini jamaah sekalian Allah, saya kira 3 nikmat ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syarah ini, dan kita bisa simpulkan ada ketentraman hati, kekuatan fisik, dan dukungan orang lain ya. Inilah yang membuat kita ya, kalau konteksnya adalah berbicara tentang kita, sehingga kita bisa mudah melakukan sesuatu. Maka jemaah sekalian Allah, nanti ada hal-hal lain yang akan kita bahas ya pada ayat-ayat selanjutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu silakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang saya tangkap dari yang Ustaz sampaikan tadi, kalau tidak salah, adalah bahwa salah satu indikasi terampunnya dosa-dosa adalah orang begitu mudahnya untuk melakukan ibadah-ibadah, betul? Iya. Ya. Adakah indikasi-indikasi yang lain yang menunjukkan bahwa ini orang sudah terampuni dosa-dosanya? Terampuni dosa-dosanya. Salah satu tanda bahwa dia diampuni dosa-dosanya adalah ketika dia dengan ringan melakukan sebuah ketaatan. Dan pada saat dia melakukan ketaatan, maka ketaatannya itu melahirkan ketaatan baru, ketaatan setelahnya. Dan ini juga menjadi bukti bahwa ketika seorang merasa ketika seorang melakukan ketaatan kemudian dia tergerak untuk melakukan ketaatan setelahnya, gitu. Maka itu tanda, salah satu tanda yang diharapkan, ya, tanda yang seorang bisa berharap bahwa ketaatan sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya misalkan pada saat ibadah haji, kan biasanya kalau orang biasanya kan panggilan Pak Haji, nah gitu kan. Terus kalau misalnya haji mabrur, diharapkan setelah dia pulang haji itu perilakunya bisa berubah. Artinya ada perubahan perilaku lebih baik lagi. Maka
Maka jemaah sekalian tentunya tanda-tanda seperti ini bukan tanda-tanda yang dibuat-buat. Ya, kita perlu introspeksi diri, muhasabah, ya apakah kita memang pada saat melakukan ketaatan kita menjadi lebih ringan untuk melakukan ketaatan selanjutnya, ya untuk istiqomah, atau justru malah terasa berat. Kalau misalnya terasa berat, jangan-jangan ada sesuatu yang salah. Ya, ada sesuatu yang salah dalam apa yang kita lakukan. Dan boleh jadi kesalahan itu adalah akibat apa? Ada sebuah dosa yang tidak kita sadari, jamaah sekalian. Ada dosa-dosa yang tidak kita sadari, dan perasaan tidak nyaman, ya perasaan hati yang tidak tentram. Kadang-kala kita kan merasa ini apa ya sebabnya? Kok saya nggak tenang? Itu. Maka sekarang kan banyak orang menaikkan isu soal mental health gitu ya, kesehatan mental. Karena boleh jadi banyak orang yang bingung ketika mereka merasa tidak tenang, tidak nyaman, apa sih yang membuat saya jadi seperti ini? Nah, kalau kita nih jamaah, kita sudah paham ada ayatnya bahwa yang membuat kita tidak nyaman, tidak tentram ya adalah dosa-dosa kita sendiri. Maka ya caranya adalah kita introspeksi, dosa apa yang sudah kita lakukan. Maksudnya dosa apa yang kita lakukan ini dengan pandangan bahwa kita melakukan dosa itu bukan orang. Pernah saya bilang, ya dapat musibah, ya Allah saya dosa apa ya kok sampai bukan ucapan seperti itu yang keluar, tapi ya Allah, ya beri saya kesadaran tentang dosa yang selama ini saya lakukan tapi tidak saya sadari. Nah begitu. Ya kan banyak seperti itu, insya Allah. Ya seperti itu Pak, ya mungkin bisa dipahami. Ada lagi mungkin atau dicukupkan? Cukup ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.